Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal OSK bidang biologi yang digunakan pada tahun 2019, nomor 14 ya, materinya mengenai anatomi daun. Nah ini soalnya, sebelum kita mencari tahu mana pernyataan yang benar dan mana yang salah, kita review dulu materinya ya. Oke, yang pertama, bagaimana membedakan anatomi daun dikotil dan juga monokotil. Oke, di sini ada gambar ya, anatomi daun dikotil dan monokotil. Nah, yang membedakan di mana? Ternyata yang membedakan daun dikotil dan juga monokotil itu pada mesofilnya. Kalau pada daun dikotil, mesofilnya itu mengalami diferensiasi menjadi jaringan palisade dan juga jaringan bunga karang. Ini bisa dilihat ya. Sedangkan pada tanaman monokotil, sel-sel mesofilnya ini tidak mengalami diferensiasi seperti itu. Ya, jadi diingat-ingat kalau sel mesofilnya mengalami diferensiasi menjadi palisade dan bunga karang, maka itu adalah tanaman dikotil. Akan tetapi jika mesofilnya tidak mengalami diferensiasi, maka itu adalah tanaman monokotil. Oke, kita lihat contohnya di sini. Nah, di sini ada gambar asli ya, penampang melintang dari daun, anatomi daun. Kalau yang ini, karena sel mesofilnya tidak terdiferensiasi, maka gambar ini adalah gambar anatomi daun monokotil. Nah, ini adalah gambar anatomi daun jagung ya. Jagung itu termasuk tanaman monokotil. Kemudian kita lihat gambar berikutnya. Nah, kalau yang ini, teman-teman bisa dilihat ya, sel mesofilnya mengalami diferensiasi ya, ada jaringan palisade dan ada jaringan bunga karang. Jadi gambar penampang melintang daun yang ini adalah tanaman dikotil seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana membedakan anatomi daun tanaman C3 dan C4. Tanaman C3, C4 teman-teman sudah paham ya. Jadi tanaman C3 ini adalah tanaman yang senyawa organik yang terbentuk ketika CO2 ditangkap pertama kali adalah senyawa organik dengan atom karbon 3. Makanya disebut dengan tanaman C3. Kemudian yang tanaman C4 ini adalah senyawa organik yang terbentuk ketika CO2 ditangkap pertama kali adalah senyawa organik dengan atom karbon 4. Makanya disebut dengan tanaman C4. Nah, untuk lebih jelasnya tentang tanaman C3, C4 ini teman-teman bisa dilihat di video saya yang sebelumnya yang ini ya. Biar lebih jelas seperti itu. Oke, kita lihat perbedaan tanaman C3 dan C4. Jadi, untuk membedakan mana tanaman C3, mana tanaman C4, yaitu dengan melihat bundle seednya atau sel seludang berkas pembuluhnya. Jadi, sel seludang berkas pembuluh adalah sel-sel yang mengelilingi pembuluh. Sel-sel yang mengelilingi xilem dan juga floem. Pada tanaman C3, ini bisa dilihat bundle seednya atau sel seludang berkas pembuluhnya itu kecil dan tidak terdapat kloroplas. Sedangkan pada tanaman C4, sel seludang berkas pembuluhnya itu lebih besar dan terdapat kloroplas. Jadi warna gelap, titik-titiknya ini adalah kloroplasnya seperti itu. Nah, pada tanaman C4, mengapa sel seludang berkas pembuluhnya terdapat kloroplas? Jadi pada tanaman C4, fotosintesisnya itu terjadi di dua tempat, dua lokasi, yaitu di sel mesofil dan juga sel seludang berkas pembuluh. Maka dari itu, sel seludang berkas pembuluhnya itu juga terdapat kloroplas. Oke, kita masuk ke pernyataan di soal ya. Yang A, semua organ di atas berasal dari tanaman monokotil. Ya, tadi untuk mencari tahu mana tanaman dikotil, mana tanaman monokotil, yaitu dengan melihat mesofilnya, jaringan mesofilnya. Ya, dari A, B, C, dan D, jaringan mesofil yang mengalami diferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang itu adalah yang A. Jadi yang A ini adalah anatomi daun dikotil, sedangkan B, C, dan D ini adalah anatomi daun monokotil. Kenapa? Karena yang B, C, dan D jaringan mesofilnya tidak berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan bunga karang. Jadi yang A ini salah. Kemudian yang B,
Panah yang ditandai dengan angka 1 pada semua gambar di atas menunjukkan jaringan yang sama. Ya, yang B ini jawabannya benar ya. Jadi yang nomor 1 ini adalah jaringan mesofil. Ya, dari A, B, C, dan D, nomor 1 ini adalah jaringan mesofil. Kemudian yang kedua, sel-sel yang menyelubungi pembuluh tadi adalah sel seludang berkas pembuluh. Jadi yang nomor 1 adalah jaringannya adalah jaringan mesofil. Yang kedua ini adalah jaringan seludang berkas pembuluh seperti itu. Kemudian yang C, gambar B dan C menunjukkan jalur fotosintesis C4. Oke, jadi tadi cara membedakan anatomi daun C3 dan C4 itu dengan melihat sel seludang berkas pembuluhnya. Kita lihat dari yang A. Yang A ini sel seludang berkas pembuluhnya warnanya putih. Artinya di situ tidak terdapat klorofil, tidak terdapat kloroplas, maka yang A ini adalah anatomi daun C3. Yang B, ini sel seludang berkas pembuluhnya juga putih, artinya tidak terdapat kloroplas, maka dia juga C3. Nah, yang C dan D, teman-teman bisa dilihat sel seludang berkas pembuluhnya ini gelap ya, warnanya coklat, artinya di situ terdapat kloroplas. Maka yang C dan D ini adalah anatomi daun dari tanaman C4. Yang C ini jawabannya salah ya. Yang B harusnya tanaman C3, yang C itu baru C4. Kemudian yang D, proses fotosintesis pada gambar C melibatkan transport asam malat dari sel panah nomor 1 ke sel panah nomor 2. Yang C tadi apa? Yang C tadi tanaman C4. Nah, apakah benar tanaman C4 melibatkan transport asam malat dari sel mesofil ke sel seludang berkas pembuluh? Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini ada gambar reaksi C4 ya. Kita review sedikit. Jadi PEP, fosfoenol pirufat ini mengikat CO2 dibantu dengan enzim PEP karboksilase membentuk asam oksaloasetat. Asam oksaloasetat itu karbonnya ada 4, makanya disebut dengan tanaman C4. Kemudian asam oksaloasetat ini berubah menjadi malat, C-nya masih 4. Nah, malat ini dari sel mesofil berdifusi ke bandel sit atau sel seludang berkas pembuluh. Yang 3 karbonnya diubah menjadi pirufat. Pirufat nanti digunakan untuk membentuk PEP kembali, sedangkan karbon yang 1 ini jadi CO2 ya, yang akan melangsungkan siklus Calvin di sel seludang berkas pembuluh seperti itu. Jadi jawaban yang D ini jawabannya adalah benar. Oke teman-teman, jadi itu pembahasan kita kali ini. Soal OSK tahun 2019 bidang biologi nomor 14 ya. Semoga bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.